Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggesa penerapan travel bubble antara Singapura dan Indonesia. Penerapan rencana koridor perjalanan itu pun diutamakan untuk Kota Batam dan Kabupaten Bintan dan Kepulauan Riau. Hal ini dilakukan agar iklim pariwisata di perbatasan kembali bergairah. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggesa penerapan rencana koridor perjalanan atau travel bubble antara Indonesia dan Singapura yang diutamakan untuk Kota Batam dan Kabupaten Bintan di Kepulauan Riau. Hal tersebut diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat melakukan kunjungan kerja di Batam Jumat kemarin. Menurut Sandi, untuk menerapkan travel bubble, protokol kesehatan harus dipatuhi dengan ketat dan disiplin, yaitu mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain itu, testing, tracking, dan isolasi mandiri juga harus diperkuat berbarengan dengan percepatan distribusi vaksin. Apabila hal itu dilakukan dan dukungan dari kementerian lembaga terkait dapat dikantongi, maka Kota Batam dan Kabupaten Bintan dapat dibuka dalam travel bubble. Sebagaimana wacana kebijakan tersebut juga telah disampaikan langsung oleh Menteri Sandiaga Uno kepada Menteri Luar Negeri di Indonesia dan Singapura. Kita melihat penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat dan disiplin. Itu adalah sisi kualitasnya, dan pariwisata berbasis olahraga seperti sports tourism. Hari ini kita launching International Batam Golf Tournament. Ini adalah bagian daripada event yang kita harapkan mendatangkan pariwisata yang lebih berkualitas ke depan. Travel bubble adalah kesepakatan dengan negara lain untuk membuka akses masuk turis agar timbul gelembung atau koridor perjalanan. Rencana itu dilakukan untuk memudahkan perjalanan wisatawan keluar masuk Indonesia, termasuk dari Singapura, yang selama ini menjadi negara penyumbang wisman terbesar ke Nusantara. Selamat sore, Assalamualaikum. Penerapan protokol kesehatan di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam dipuji Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, di mana tingkat kepatuhan petugas yang sangat ketat hingga penerapan Electronic Health Alert Card mendapat penilaian baik dari Menparekraf. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memberikan apresiasi terhadap penerapan protokol kesehatan di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam, Kepulauan Riau. Tingkat kepatuhan dari petugas yang sangat ketat, serta upaya untuk menegur masyarakat yang tidak patuh pada protokol kesehatan, turut dinilai baik oleh Sandiaga Uno yang melakukan peninjauan kesiapan protokol kesehatan di Bandara Hang Nadiem Batam pada Jumat 22 Januari. Selain penerapan protokol kesehatan, Menparekraf juga memuji penerapan Electronic Health Alert Card atau e-hack yang wajib di-download atau diunduh oleh penumpang yang tiba di Bandara Hang Nadiem. Sekalipun kondisi penyebaran COVID-19 di Kota Batam mulai stabil dalam 2 pekan terakhir, Menteri Sandi tetap mengingatkan agar otoritas setempat tidak lengah menangani pandemi. Sebab pariwisata Batam terdampak cukup berat dari musibah non-bencana COVID-19. Karena kita di nasionalnya justru meningkat, tapi di Batamnya menurun dan stabil. Ini tapi kita nggak boleh lengah ya Pak ya. Kita harus terus, karena pariwisata di Batam anjlok terbantu oleh industri justru. Namun karena kebijakan pusat tentunya banyak mobilitas yang terkendala. Sandiaga Salahuddin Uno akan berada di Kepulauan Riau hingga Sabtu 23 Januari. Dalam kunjungan kerja pertama sebagai Menteri di Kepulauan Riau, Menteri Sandi ingin menyelamatkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah tepi Indonesia. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memotivasi para pelaku parekraf di Batam untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Sandiaga pun kembali mengingat awal mula karirnya sebagai pengusaha yang lahir di masa krisis moneter itu mampu bertahan dan bangkit.
Kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ke Kota Batam pada Jumat kemarin tidak hanya sekedar ingin menyelamatkan industri pariwisata di kota yang berbatasan langsung dengan Singapura ini. Lebih dari itu, momen tersebut membuat Sandi kembali bernostalgia saat mulai merintis usaha di Batam pasca di PHK oleh perusahaannya yang tak lagi mampu bertahan di tengah krisis moneter. Di hadapan para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif Batam, Sandi mengungkap awal mula perusahaan yang ia bangun pada 1997 itu hanya memiliki 3 karyawan. Seiring berjalannya waktu, perusahaan di bidang konsultan keuangannya mampu melewati masa krisis moneter dan saat ini telah mampu memperkerjakan sekitar 30.000 karyawan. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia periode 2005 hingga 2008 itu pun kemudian menantang para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di Batam untuk unjuk gigi demi bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Saya melihat hari ini potensi real di Batam, sama seperti saya lihat 20 tahun yang lalu. Dan saya yakin pariwisata, ekonomi kreatif, Kepri ini akan salah satu daerah yang melaju lebih pesat lagi pasca pandemi. Dalam kesempatan itu, mantan Wagub DKI Jakarta ini tetap mengingatkan pelaku usaha parekraf Batam untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Di mana Menteri Sandi juga telah menggesahkan penerapan pengaturan koridor perjalanan atau travel bubble antara Indonesia dan Singapura.